Halo teman-teman semua, para investor dan pencinta kripto dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel ini dengan saya tentunya. Buat teman-teman semua, semoga sehat dan sukses terus ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang lagi kurang enak badan atau lagi dalam keadaan sakit, saya doakan semoga cepat sembuh supaya kita bisa trading dan trading bareng lagi. Oke teman-teman, di sini lagi ada fenomena yang menarik ya. Di Indonesia tentunya, ini dari tanah air. Oke, di sini dengan boomingnya atau lagi dengan meriahnya, dengan euforia yang tinggi untuk pesta demokrasi Indonesia ya, terutama untuk kita semua rakyat Indonesia. Kita menjelang pemilu di tahun 2024 ini. Teman-teman jangan lupa untuk nyoblos nanti, tapi tenang aja teman-teman, saya di sini tidak membahas sama sekali tentang politiknya, saya tidak membahas tentang kampanye dan apapun itu, dan sekali lagi video ini tidak disponsori oleh partai-partai politik tertentu ataupun yang lagi bergerak di kampanye sekarang ya teman-teman. Di sini pure saya cuma pengen menanggapi atau pengen kasih opini sedikit untuk keadaan yang terjadi atau untuk fenomena yang terjadi saat ini. Tentunya yang berhubungan dengan ini ya, dengan dunia cryptocurrency dan dunia Web3 atau dunia metaverse teman-teman. Dan di sini beritanya cukup menarik buat saya, tapi sebelum kita masuk ke beritanya, sekali lagi teman-teman saya mau disclaimer dulu buat kalian semua. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor, jadi buat kalian semua tetap dior, tetap cari berita pembanding, tetap cari informasi-informasi yang valid ya, supaya keputusan kalian nanti tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, kita sebelum update ke beritanya atau update ke pembahasan saya pengen update market dulu. Di sini Bitcoin, di sini untuk Bitcoin sendiri sudah dijual dengan harga yang menembus di angka $48.000 per unitnya teman-teman. Dan di sini Ethereum juga di angka 2.500-an dolar. Walaupun naik turun sedikit, tapi tetap masih di area itu ya teman-teman. Di sini untuk satu pekan terakhir Bitcoin naik di 12,5% dan kemudian Ethereum sendiri naik di 8,8%. Walaupun di hari terakhir ini kita ngelihat banyak banget yang koreksi, Bitcoin di 0,2% dan untuk Ethereum sendiri di 1,16% di satu hari terakhir ini teman-teman. Kita bisa ngelihat ya kondisi pasar grafiknya lagi pada hijau semua, lagi pesta cuan ya mungkin teman-teman semua ya. Selamat untuk kalian yang sudah take profit ya, dan happy cuan buat kalian semua. Dan buat kalian semua teman-teman ya yang merayakan Imlek di tanggal 10 kemarin, selamat tahun baru, Shinen Kuaile dan Gong Xi Fa Cai buat kalian semua. Oke, di sini teman-teman kalau kita ngebahas yang lainnya di sini. Dan di sini untuk XRP teman-teman ya, XRP ada kenaikan di satu minggu terakhir ini 3,37%. Harganya masih dijual di $0,5 lebih teman-teman. Dan untuk satu hari terakhir ini ada koreksi ya di minus 1,4%. Dan untuk Cardano juga teman-teman, di sini ada koreksi di 4,27% di satu hari terakhir, tapi secara satu pekan terakhir naiknya hampir 8% teman-teman. Cardano juga dijual di area $0,5. Kemudian untuk Avalanche di sini selama seminggu terakhir naiknya lumayan kenceng ya, 10,7% dan dijual dengan harga $38 teman-teman. Oke, di sini kita ngelihat Shiba Inu. Kita berharap kill zero ya di bulan ini. Kill zero satu lagi paling nggak dia tembus di 0,4 di belakang koma. Kemudian kita bisa berharap untuk dia naik lagi ke 0,00008 untuk menjadi titik support yang baru teman-teman. Oke, di sini secara satu minggu kenaikan Shiba Inu ini di atas 4% ya, atau 4,2%, tapi koreksi di hari terakhir di 1,7%. Kemudian di sini Arbitrum teman-teman, ini koin favorit kita kayaknya ya. Di sini ada kenaikan yang cukup signifikan di satu minggu terakhir ini, naiknya 11,2%. Dan kemudian untuk 24 jam terakhir ada koreksi di hampir 3% teman-teman, di 2,9%-an. Dan dijualnya di area $1,94. Oke teman-teman, mungkin segitu ya update pasar atau update market saya kali ini. Kita langsung bahas atau masuk ke beritanya teman-teman. Di sini ada hal yang menarik ya. Menjelang pemilu, lagi pesta politik atau pesta demokrasi kita seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada berita yang datangnya dari dalam negeri. Di sini ternyata ada pemanfaatan momen sih, menurut saya pemanfaatan momen dari euforianya Prabowo dan Gibran ini teman-teman. Di sini mereka meluncurkan salah satu ini ya website ya. Di sini namanya Koncokulo Gibran websitenya teman-teman. Dan ini hasil kolaborasi bersama Sakura Labs yang berbasis di Filipina. Jadi Sakura Labs ini adalah perusahaan infrastruktur Web3 yang berfokus pada penyediaan perangkat lunak yang membantu pengguna menyederhanakan interaksi dengan aplikasi blockchain dan metaverse. Di sini saya mau menanggapi sisi lainnya dari pemanfaatan momen ini. Di
Di sini kandidat Presiden Indonesia Prabowo Gibran telah memilih untuk bekerja sama dengan penyedia infrastruktur Web3 Sakura Labs untuk kampanye mereka yang akan datang. Kolaborasi ini dirancang untuk memperkenalkan daya tarik Gen Z ke dalam kampanye, menggunakan NFT untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan populasi pemilih muda di Indonesia mengenai teknologi baru. Oke teman-teman, untuk programnya sendiri namanya adalah hilirisasi digital nih teman-teman. Kalau kita ngeliat dari nama programnya ini ya, menurut saya ini program ini memang penggiringan atau enggak mungkin untuk jadi trigger ya untuk para Gen Z atau anak muda untuk bisa melek lagi, untuk bisa lebih aware lagi tentang dunia digital khususnya Web3, Metaverse dan cryptocurrency teman-teman. Semua yang bergerak di situ akan berhubungan juga dengan NFT nantinya. Jadi di sini kayaknya ini penggiringan ya teman-teman. Maksudnya salah satu cara atau salah satu upaya dari paslon ini untuk meningkatkan kesadaran para anak muda atau para generasi-generasi baru, Gen Z tentunya di sini, untuk lebih melek lagi dengan teknologi yang ada teman-teman. Di sini inisiatif strategisnya adalah pasangan ini memilih untuk bekerja sama dengan Sakura Labs untuk mendukung program ini. Penyedia infrastruktur yang sebelumnya dikenal sebagai AAG mengoperasikan layer 2 bebas biaya gas atau bebas gas fee yang berjalan di lapisan dasar Oasis. Kemitraan ini menawarkan banyak sinergi karena Sakura Labs sendiri didukung oleh mitra edtech kelas dunia, termasuk Cryptoran, SingSing, Breaking oleh Goga, BitDegree, dan Labs teman-teman. Oke, jadi sudah legit juga ya perusahaan Sakura Labs ini. Selain itu, program hilarisasi digital ini memiliki kepentingan strategis bagi pembangunan pendidikan dan sosial di Indonesia. Sejak kampanye Prabowo Gibran meluncurkannya sebagai bagian dari visi Indonesia Emas tahun 2045 yang bertujuan agar negara berdaulat, maju, adil, dan sejahtera pada 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045 nanti. Ya kalau misalnya kita ngelihat dari apa yang dilakukan ya, kita ngelihat programnya sendiri yang diluncurkan, menurut saya ini cukup bagus untuk kedepannya. Karena apa? Karena memang karena Indonesia ini untuk melek secara digital masih belum belum menyeluruh teman-teman. Di sini baru di kota-kota besar saja yang sudah mempunyai experience atau sudah berpengalaman di dunia digital teman-teman. Dan itu pun golongan-golongan tertentu. Terutama yang saya bicarakan di sini atau poin saya di sini tentang cryptocurrency ya, dunia digitalnya, yaitu berhubungan juga dengan Web3, Metaverse, NFT dan lain-lain teman-teman, dan juga blockchain. Jadi di sini Indonesia sepertinya masih belum melek secara keseluruhan tentang hal ini. Walaupun sudah begitu banyak influencer di YouTube atau influencer di platform media sosial ya yang sering berkuar-kuar atau yang sering mendiskusikan, yang sering memberikan ilmunya tentang cryptocurrency, tapi mungkin masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terjamah. Ya mungkin ini salah satu juga ya. Kalau misalnya pemerintah ikut andil dan ikut campur tangan di sini, saya rasa mungkin pemerataannya akan lebih bagus. Karena saya rasa gini teman-teman, kalau misalnya ini masuk di dalam program pendidikan di Indonesia, saya rasa di Indonesia ini bakalan lebih melek lagi. Siapa tahu ke depannya ya cryptocurrency bisa dijadikan alat pembayaran yang sah di Indonesia juga. Mungkin seperti Kolombia, kita tahu sekarang Kolombia sudah melegalkan atau mendeklar bahwa Bitcoin bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Dan saya yakin kalau ada campur tangan pemerintah itu, maka pemerataannya akan lebih bagus ya, terutama dalam hal misalnya pendidikan atau di sini khususnya ke program hilirisasi digital. Supaya maksudnya masyarakat Indonesia ini lebih melek lagi dengan dunia kripto, karena sekarang banyak banget ya scamming di dunia digital, terutama dunia kripto. Orang diajak berinvestasi dengan skema-skema yang nggak jelas atau skema-skema yang cenderung menyesatkan ya teman-teman. Saya nggak mau nyebutin apa aja, mungkin contoh-contohnya teman-teman bisa googling sendiri, bisa cari tahu apa sih skema Ponzi investasi di Indonesia yang menipu masyarakat banyak teman-teman. Dan di sini saya tidak menyalahkan skema Ponzi itu teman-teman. Saya menyalahkan ada oknum-oknum di balik itu yang memanfaatkan keadaan di Indonesia yang masih kurang melek dengan dunia digital atau masih kurang sadar dengan dunia cryptocurrency teman-teman. Oke, jadi mungkin itu ya salah satu yang pengen saya tanggepin dari adanya peluncurannya program hilirisasi digital. Saya harap ini bukan cuma sekedar di awal atau bukan cuma pemanfaatan momen aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan mudah-mudahan siapapun lah nanti presidennya yang terpilih, siapapun nanti yang bakal menduduki kursi kepresidenan, saya harap tetap bisa membawa masyarakat Indonesia lebih melek lagi atau lebih sadar lagi tentang dunia digital. Di sini saya khususkan ke cryptocurrency ya teman-teman, dunia blockchain, cryptocurrency, Web3, NFT dan lain-lain. Masih banyak banget masyarakat kita ini yang belum paham tentang itu. Jadi jangan sampai kita cuma menjadi masyarakat yang konsumtif ke depannya. Mungkin kita bisa punya perencanaan finansial yang lebih baik setelah banyak
orang yang mengerti atau setelah mungkin masyarakat Indonesia ini lebih paham lagi tentang investasi di dunia digital, teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya, teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa saya bahas di video kali ini. Di sini mungkin saya lebih bahasnya teoritis ya, teman-teman, karena ini opini saya pribadi. Ya, tapi mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia kita punya satu visi ya, teman-teman. Kita pengen memajukan bangsa ini, kita pengen supaya rakyat Indonesia ini lebih melek digital lagi ke depannya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Sekali lagi teman-teman, tetap Dior, tetap cari informasi yang valid, dan satu hal lagi ya yang perlu kalian garis bawahi dan mungkin jadi himbauan dari saya, jangan sekali-sekali kalian melakukan investasi di dunia digital atau investasi aset digital tanpa tahu atau tanpa pengetahuan. Kalian cari lebih dalam lagi, tetap Dior teman-teman, tetap cari berita-berita pembanding dan tetap cari informasi-informasi yang valid. Agar nanti keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video-video yang selanjutnya. Bye.